Selamat Pop Gengs! Karena ini kali pertama kamu melihat gulungan awan yang sangat besar dan menakjubkan. Disebutkan, ini awan bergerak di atas langit Danau Michigan yang berlokasi di Amerika Utara. Ini adalah rekaman oleh Ken Temple. Pemandangan yang sangat-sangat mengagumkan. Berwarna campuran abu-abu dan putih di bawah langit yang cerah dan sepertinya hangat. Penasaran? Aku pun mencari tahu fenomena apa ini. Sepertinya ini adalah kabut adveksi, yakni terbentuk saat udara mengalir di atas sebuah permukaan yang memiliki suhu berbeda. Udara adveksi yang hangat dapat menghasilkan kabut jika massa udara ini bergerak di atas permukaan yang dingin. Kabut dapat sangat tebal dan luas. Tapi, sepertinya kamu cukup berwawasan untuk mengetahui spesies apa ini, seperti batang pohon atau ranting yang terpotong. Tapi, setelah dipegang, dia bergerak. Dan ini ternyata adalah burung Great Potu, alias Nyctibius grandis. Doi memang sering berkamuflase menjadi batang atau ranting pohon yang terpotong. Diuntungkan dengan corak bulu dan warnanya yang menyerupai kayu. Kamuflase ini dilakukan pada siang hari untuk menghindari predator. Karena ia adalah hewan malam atau nokturnal, alias aktif mencari makan di malam hari. Dalam video tadi, ia nampak mematuk-matuk meski matanya tertutup. Iya, bener, karena ada celah yang tidak biasa di bagian kelopak matanya itu. Jadi, ia bisa merasakan gerak. Meski bisa memakan sesama burung, Great Potu dikenal sebagai burung monogami dan akan menjaga anaknya sekuat mungkin. Dan ini rekan sesama burung malam, burung paruh kodok tanduk atau Batrachostomus cornutus. Juga menghabiskan waktu siangnya dengan berkamuflase menjadi batang pohon, monogami, dan juga bertanggung jawab dalam menjaga anaknya. Nah, dua jenis ini adalah burung langka. Jadi, jika kamu sempat melihatnya di siang hari, biarkan saja ya. Dan kalau kamu begadang, lalu mendapatinya sedang mencari makan, biarkan juga. Kalau mereka di alam liar, biarkan mereka di alam liar. Kalau seumpama mereka punah, asal tahu saja, itu salah satunya karena ulah kita, manusia. Sebagai pengingat, bukan cuma manusia spesies di bumi ini. Dan ini adalah salah satu spesies kecil. Direkam oleh manusia, ia nampak sedang menyeka wajahnya dari tetesan hujan. Kelakuannya seperti manusia atau kita yang seperti mereka? Yang jelas, itu sebenarnya bukan wajah seperti manusia. Kiri kanan yang disekanya itu adalah mata. Mata besar yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Gabungan dari 30.000 segi. Setiap segi mengarah ke sudut yang berbeda. Berkat segi-segi ini, sudut pandang capung hampir mencapai 360 derajat. Juga dilengkapi dengan 11 hingga 30 opsin yang berbeda. Jadi, mata capung bisa melihat warna lebih banyak loh daripada manusia. Untuk perbandingan, manusia memiliki 4 jenis opsin. Nah, serangga tadi menyeka air bisa jadi karena pandangannya sesensitif itu. Nah, ini kelakuan manusia. Melakukan aktivitas spa kepada anak sapi, membersihkan badannya, kuku kakinya, memijat wajah dan tubuh si sapi. Si sapi nampak menikmati. Ya, tunggu aja sampai kamu disembelih. Masih tentang kelakuan iseng manusia. Kali ini mengambil lumut, lalu membawanya ke laboratorium. Diletakkan di kaca dan diamati lewat mikroskop. Itu adalah sel lumut. Bentuknya ya gitu, seperti yang kamu lihat. Sel-sel inilah yang membuat tumbuhan bersifat autotrof, sifat yang bisa mengubah bahan anorganik menjadi organik dengan bantuan energi seperti energi cahaya matahari. Artinya, ia juga mampu menghasilkan makanan sendiri. Tapi, kelakuan manusia juga bisa bersenang-senang tanpa merugikan spesies lain. Berjalan-jalanlah di bawah air dengan membawa beban, melakukan gerakan aerobatik yang terlatih. Perempuan ini pasti telah melewati latihan nafas dan diving yang bagus. Berjalan di bawah air seolah-olah sedang berjalan di daratan, padahal sedang membawa beban. Nah, kalau yang ini adalah inovasi manusia. Toilet berputar yang bisa membersihkan dirinya sendiri. Sementara ini adalah kreasi manusia dalam berkesenian.
memanfaatkan cahaya matahari yang menembus cermin dan kaca pembesar, diarahkan ke kayu hingga membakar permukaan kayu. Lalu, kaca digerakkan sesuai pola gambar yang akan digoreskan, menghasilkan lukisan yang bagus. Dikerjakan di cuaca yang cukup terang tentunya. Terik matahari bersahabat untuknya dan memakan waktu 30 jam. Michael Papadakis adalah seniman heliograf terlatih yang memulai eksperimennya di tahun 2012 dengan perjalanan selama 14 bulan melintasi dataran tinggi, pegunungan Pamir, dan membuat seni sinar matahari untuk masyarakat setempat. Lokasi paling cerah selama perjalanannya adalah di Mongol, Cina, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Turki, dan Yunani. Rute yang dilaluinya adalah rute perdagangan kuno, jalur sutra yang terkenal itu. Kala itu masih menggunakan kaca pembesar. Tahun 2013, setelah balik ke Amerika Serikat, barulah ia membeli lensa Fresnel dan kolektor surya. Lalu memulai. Heliograf sendiri, telegraf surya yang mengirimkan sinyal menggunakan kode Morse melalui kedipan cahaya matahari yang dipantulkan oleh cermin. Ilmu ini sebenarnya ilmu tua, setua umur kemunculan hukum Archimedes. Dan manusia modern kini memanfaatkan semua ilmu lama untuk perkembangan teknologi dan menghindari hambatan. Mari kita melihat-lihat kembali bagaimana manusia ini memodifikasi mobil-mobilnya menyesuaikan hambatan di depan. Kreatif kan? Sama kreatifnya dengan cara seorang ayah yang menyenangkan anaknya. Menciptakan roller coaster di halaman rumah, memanfaatkan dorongan dari gaya pada kayuhan pedal sepeda untuk menghasilkan terhadap kecepatan gerak benda. Selain memanfaatkan ilmu tua untuk perkembangan terkini, manusia masih senang menceritakan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Seperti penemuan benda yang serupa mumi ini. Kecil, wajah mirip manusia, tapi punya ekor. Dan tangannya terangkat ke wajah, seperti gerakan orang yang berteriak histeris. Banyak yang sebut ini adalah mumi Putri Duyung. Pertama kali ditemukan di dekat Pulau Shikoku, Jepang. Ukurannya cuma 12 inci, mirip dengan ciri-ciri jenglot di Indonesia. Ia tersimpan dalam kotak, dengan catatan menyebut bahwa mumi ini ditemukan saat nelayan menjaring ikan di Samudra Pasifik pada tahun 1736 dan 1741. Tapi belum jelas apa sebenarnya ini, karena ilmuwan Jepang masih menyelidikinya. Menurutmu ini apa? Coba, mari berteori di kolom komentar. Well, udah cukup ya untuk hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya.